Kita sepakat bahwa strategi order block adalah salah satu strategi yang memiliki win rate yang tinggi dan risk reward yang bagus. Namun, banyak trader yang belum tahu bahwa strategi order block juga dapat digunakan untuk scalping pada time frame 1 menit. Namun, pada strategi ini kita akan menggunakan konfirmasi signal momentum dari indikator RSI sebagai konfluen tambahan agar kita bisa entry dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Jadi, jika hari ini teman-teman adalah seorang scalper sejati, atau sedang mencari strategi scalping advance dengan win rate yang tinggi, maka materi ini akan sangat cocok untuk kalian. Lalu, bagaimana cara scalping time frame 1 menit menggunakan order block dan RSI? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kita kali ini, saya akan membagikan strategi scalping advance menggunakan konfirmasi order block dan RSI divergen pada time frame 1 menit. Jadi, pastikan kalian tidak skip-skip video ini, karena kita akan membahas konsep dari strategi ini secara detail. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai materi ini. Jadi sekali lagi, sebelum kita membahas detail dari strateginya, di sini kalian perlu mengetahui definisi dan cara penerapan konsep ini. Semua konsep ini, kecuali indikator RSI, adalah bagian daripada konsep Smart Money Concept, yang telah kita bahas secara detail pada video kita sebelumnya. Dan jika kalian baru, atau belum mengetahui konsep-konsep SMC, maka saya sangat merekomendasikan kalian, agar menonton video kita sebelumnya, yang ada pada playlist Supply Demand. Namun, izinkan saya jelaskan secara singkat, dari masing-masing konsep ini. Jadi, mari kita mulai dari order block. Order block adalah salah satu area supply demand yang memiliki probability tinggi untuk memantulkan harga. Order block terbentuk ketika sejumlah transaksi besar masuk pada market, yang disebabkan oleh order dari bank sentral, atau institusi financial utama, yang menyebabkan pergerakan impulsif pada harga. Dalam kata lain, order block terbentuk ketika terjadi imbalan, atau area ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Jadi, mari saya tunjukkan bagaimana cara kita menandai order block. Dalam market bullish, candle bearish terakhir sebelum pergerakan impulsif naik, akan kita tandai sebagai zona candle order block. Atau candle hijau kecil pertama sebelum pergerakan impulsif naik, akan kita tandai sebagai candle order block. Dan jika order block bukan engulfing, maka kita bisa tandai mulai dari candle merah terakhir, atau hanya tandai candle hijau kecil di sini. Dan konsep yang sama juga berlaku pada market bearish, atau market downtrend. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu break of structure, dan change of character. Anggap saja kita berada pada market uptrend yang selalu membuat higher high dan higher low. Dalam kondisi seperti ini, setiap high dan low, adalah level market structure. Dan higher high dan higher low terakhir, adalah level structure yang akan kita perhatikan. Jika harga menembus di atas higher high terakhir, ini menunjukkan bahwa market cenderung akan melanjutkan momentum kenaikannya. Dan inilah yang kita sebut break of structure. Sebaliknya, jika harga menembus di bawah higher low, maka ini mengartikan bahwa market cenderung akan berubah arah. Dan inilah yang kita sebut sebagai change of character. Di sini, poin kuncinya adalah, break of structure tetap valid, bahkan jika hanya ekor candle yang break di atas level structure sebelumnya. Namun untuk change of character, kita harus melihat harga break dan close di bawah level structure sebelumnya. Jadi, kita telah membahas hal-hal apa saja yang kita perlukan dari konsep smart money. Sekarang, mari kita pahami indikator RSI, beserta cara kerjanya. Jadi, dimulai dari basic. Apa itu Relative Strength Index? RSI adalah indikator momentum yang digunakan dalam analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan kekuatan harga terbaru pada suatu pair, serta mengevaluasi harga yang telah terlalu mahal, atau terlalu murah pada suatu waktu. Lalu, apa sebenarnya fungsi utama dari RSI? Indikator RSI memiliki dua fungsi utama, yang membuat RSI sangat penting. Pertama, menunjukkan area overbought dan oversold pada chart. Dan cara umum dalam menentukannya adalah, ketika indikator RSI melewati level 30, maka menandakan signal bullish. Dan ketika indikator melewati angka 70, maka itu menandakan signal bearish. Kedua, menunjukkan potensi adanya divergen pada market.
RSI divergen terjadi ketika harga bergerak berlawanan arah dengan indikator RSI. Dalam kata lain, garis pada indikator RSI mungkin menampilkan adanya perubahan momentum, bahkan sebelum terjadinya perubahan arah pada harga. Di sini, ada dua skenario pada RSI divergen. Pertama, adalah bearish divergen. Bearish divergen terjadi ketika RSI menunjukkan overbought yang kemudian membuat lower high. Namun pada chart, harga menunjukkan higher high. Ini bisa jadi mengindikasikan adanya peningkatan momentum bearish. Dan jika harga break di bawah area overbought ini, dapat mengindikasikan adanya confluence signal untuk mencari peluang entry posisi sell. Sekarang, mari kita pahami lewat sebuah contoh pada chart. Perhatikan pada poin A dan poin B pada chart harga. Poin tersebut adalah dua titik swing high. Jika kita tarik garis antara poin A dan poin B, kita bisa melihat dengan jelas harga membuat higher high. Sekarang, mari kita lihat titik A dan titik B pada garis indikator RSI. Titik ini adalah titik swing high pada garis grafik RSI. Sekali lagi, kita tarik garis antara poin A dan B. Dan di sini, kita bisa melihat RSI membuat lower high. Jadi di sini, kita bisa melihat bahwa RSI telah menunjukkan signal bearish divergen. Yang kedua, adalah bullish divergen. Bullish divergen terjadi ketika RSI menunjukkan kondisi oversold yang diikuti membuat higher low, namun pada chart, harga menunjukkan lower low. Ini bisa jadi mengindikasikan adanya peningkatan momentum bullish. Dan jika harga break di atas area oversold, dapat mengindikasikan adanya confluence signal untuk mencari peluang entry posisi buy. Sekarang, perhatikan poin C dan poin D. Poin ini adalah titik swing low pada harga. Jika kita tarik garis antara poin C dan D, di sini bisa kita lihat dengan jelas harga membuat lower low. Sekarang, perhatikan pada titik C dan titik D pada grafik indikator RSI. Ini adalah dua swing low yang tergambar pada grafik RSI. Sekali lagi, mari kita tarik garis antara C dan D. Dan di sini, kita bisa melihat bahwa RSI membuat higher low. Jadi pada kondisi seperti ini, RSI telah menunjukkan signal bullish divergen. Sekarang, kita telah mengerti semua konsep yang akan kita perlukan dalam mengaplikasikan strategi scalping ini. Jadi, sekarang mari kita bahas strategi scalping kita. Strategi ini memiliki 4 step utama yang harus kalian ikuti. Pertama, kita analisa tren dan market structure pada time frame 15 menit, dan tandai order block yang valid, kemudian tunggu hingga harga menyentuh area order block. Di sini, kalian juga bisa memasang alarm. Kedua, zoom in ke time frame 1 menit dan tunggu hingga harga membuat change of character. Kemudian tandai order block yang valid pada time frame 1 menit, dan tunggu hingga harga menyentuh order block 1 menit kita. Ketiga, perhatikan indikator RSI pada time frame 1 menit, kemudian cari signal divergen sebagai confluence tambahan untuk entry kita. Tahap keempat, setelah semua rule terpenuhi, kita akan tempatkan order kita pada time frame 1 menit. Jadi sekarang, mari kita demonstrasikan pada chart. Di sini, adalah market USD JP, time frame 15 menit. Pada step pertama, kita akan menganalisa tren dan market structure, dan kita tandai order block terbaru. Dan di sini, kita bisa melihat struktur uptrend yang ditandai dengan beberapa kandel hijau di sini, yang menciptakan area imbalan, dan break of structure. Jadi, kita bisa melihat demand order block yang valid, yang memiliki probability tinggi, bahwa harga akan memantul dari area ini, dan memberikan kita peluang transaksi yang bagus. Maka kita tandai area ini. Sekarang, kita bisa pasang alarm, dan tunggu hingga harga mencapai area order block. Dan seperti yang kalian lihat, harga mencapai order block kita. Sekarang, langkah kedua, kita zoom ke time frame 1 menit, dan tunggu harga terjadi change of character. Kemudian kita tandai order block pada time frame 1 menit. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita berada pada strong downtrend, dan harga akhirnya mencapai order block 15 menit kita. Jadi pada step kedua, harga harus menunjukkan change of character. Dan jika harga tidak bisa membuat change of character, maka kita tidak perlu trading. Dan untuk membuat change of character, harga harus break dan close di atas structure ini, seperti contoh di sini. Terjadinya change of character di sini, menandakan bahwa market tidak lagi berada dalam downtrend, dan ada kemungkinan akan berubah arah.
Selanjutnya, kita akan cari order block terbaru pada time frame 1 menit. Dan seperti yang kita lihat di sini, ini adalah candle order block yang menciptakan pergerakan change of character. Sekarang pada step ketiga, kita akan menganalisa indikator RSI pada time frame 1 menit, dan mencari potensi signal divergen sebagai konfirmasi tambahan pada entry kita. Jadi kita aplikasikan indikator RSI kita pada chart. Sekarang, perhatikan poin A dan poin B. Jika kita tarik garis antara keduanya, sangat jelas harga membuat lower low. Sekarang, perhatikan titik A dan B pada RSI yang sejajar dengan harga. Sekali lagi, kita akan tarik garis dari poin A ke B, dan kita akan melihat bahwa RSI membuat higher low. Sekarang, pada kondisi seperti ini, RSI telah menunjukkan signal bullish divergen. Jadi, kita memiliki konfirmasi yang kita cari untuk entry posisi buy. Jadi teman-teman, pada step keempat, kita akan letakkan order kita pada area order block. Sekarang perhatikan baik-baik pada step terakhir kita. Kita akan letakkan order buy di batas atas order block yang valid pada time frame 1 menit ini, dan ditambah spread. Dengan stop loss berada pada beberapa pips di bawah area, atau dikurangi 50% ATR. Dan karena saya menggunakan akun low spread, maka dalam skenario ini saya anggap spreadnya adalah 1 pips. Dan untuk stop loss kita, kurang lebih 7 pips. Untuk target profit, kalian bisa close setengah posisi kalian pada RR1/2. Jadi saat harga turun, dan terkena stop loss, kalian akan tetap bisa break even. Dan untuk target profit selanjutnya, kalian bisa targetkan pada struktur utama time frame 15 menit. Atau kalian bisa tracking target profit hingga harga membuat perubahan struktur atau change of character pada time frame 1 menit, atau menggunakan fixed TP seperti 1/4 dan sebagainya. Dan seperti yang kalian lihat, harga memantul dari order block ini. Namun, selalu lakukan backtest sebelum mengaplikasikan suatu strategi, sembari melatih mata, dan mengetahui probability dari suatu strategi, dan menemukan style yang nyaman untuk kalian. Sekarang, mari kita lihat contoh lain. Jadi, ini adalah chart AUD USD time frame 15 menit. Dan seperti yang kita lihat, kita sedang berada pada strong downtrend, yang ditandai dengan beberapa candle merah besar terbaru, yang mampu menciptakan area imbalan, dan terjadi break of structure. Jadi, kita bisa melihat candle order block yang valid, di mana harga memiliki probability tinggi akan memantul dari area ini, dan memberikan peluang trading untuk kita. Sekarang, kita pasang alarm, dan kita tunggu hingga harga mencapai area order block. Dan seperti yang bisa kita lihat, harga mencapai area order block kita. Kemudian, kita akan zoom ke time frame 1 menit. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pada time frame 1 menit, kita berada pada strong uptrend, dan harga akhirnya mencapai order block 15 menit kita. Jadi pada step kedua, harga harus menunjukkan change of character. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, harga break dan close di bawah higher low, diiringi dengan candle merah besar. Terbentuknya change of character pada harga di sini, menunjukkan bahwa harga tidak lagi berada pada uptrend, dan memiliki kecenderungan akan berubah arah. Selanjutnya, kita cari candle order block terbaru pada time frame 1 menit. Dan seperti yang kita lihat di sini, zone ini adalah order block yang menciptakan terjadinya change of character. Kemudian, untuk step ketiga, kita akan analisa indikator RSI pada time frame 1 menit, dan cari potensi signal divergen sebagai konfirmasi untuk entry kita. Jadi, di sini kita aplikasikan indikator RSI pada chart. Sekarang perhatikan poin A dan B. Jika kita tarik garis di antaranya, kita bisa dengan jelas melihat harga membuat higher high. Sekarang, perhatikan pada poin A dan B yang sejajar pada grafik RSI. Sekali lagi, kita akan tarik garis antara A dan B. Dan kita bisa melihat bahwa grafik RSI membuat lower high. Dalam kondisi seperti ini, RSI telah menunjukkan signal bearish divergen. Jadi kita telah memiliki konfirmasi yang kita cari untuk entry posisi sell. Jadi pada step terakhir, kita akan letakkan order sell kita pada batas bawah order block change of character kita, dengan stop loss berada beberapa pips di atas batas order block, atau 50% dari nilai ATR, dan ditambah spread. Dan karena saya menggunakan akun low spread, jadi saya anggap spreadnya adalah 1 pips.
Kemudian, kita akan letakkan target profit kita pada mayor level ini. Perlu diingat, target profit sebenarnya bebas, dan ini hanyalah contoh demonstrasi. Jadi, yang terpenting kalian memahami konsep utama dari strategi ini. Dan pada contoh di sini, RR kita adalah 1:6. Dan harga memantul tepat pada order block ini, dan menuju target profit kita. Namun ingat, ini bukan strategi Holy Grail, jadi pasti ada hari di mana kita profit, dan ada hari di mana kita loss, bahkan loss beruntun. Dan selain win rate, kunci utama dari sistem trading adalah risk reward, maka dari itu selalu gunakan risk yang terukur. Dan jika kalian scalping, saya sarankan menggunakan akun low spread, karena setiap tips bisa sangat berarti, dan untuk informasi akun yang saya gunakan, saya letakkan pada kolom deskripsi video ini. Dan jika kalian baru dalam industri trading, saya sangat menyarankan kalian juga menonton video kita pada playlist Pondasi Psikologi dan Money Management pada channel ini, serta kalian juga bisa menonton video kita sebelumnya. Saya rasa itu dulu untuk materi kita kali ini, dan jika dirasa video ini bermanfaat, maka saya sarankan kalian agar menginvestasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Mungkin itu hanya beberapa klik, namun akan sangat berarti bagi saya, dan sebagai gantinya, akan selalu ada update materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.